Tapi nggak apa-apa kalau namanya asu ya mau gimana diganti namanya kursi kan nggak mungkin. Kamu harus sekolah bukan untuk cari kerja. Sekolahlah untuk mengerti, apalagi bisa pintar. Ketika di publik itu diterima berarti berhasil. Kalau enggak ya enggak masalah bahwa saya sudah ngomong. Saya berani bicara dengan nada. Kalau pemimpin nggak mau mengabdi dan tidak mau melanjutkan apa yang sudah ada, ya kelamaan dong. Yang saya suka dari Ganjar, ya Ganjar ya kayak gitu itu dari dulu sampai sekarang kayak gitu. Masih ingat temen, masih baik sama temen dan nggak berubah. Mau orang bilang katanya pencitraan, ya nggak tahu mungkin gitu. Tapi saya tahu ya orangnya kayak gitu. Mereka melawan hukum dengan tertawa. Mereka mainkan hukum dengan gembira. Kita bergembira, sukaria bersama, hilangkan sedih dan duka, mari nyanyi bersama. La 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 la, mari bersukaria. Garuda terbang di negeri kita, membangun bangsa untuk berjaya. Sejahteralah rakyat negeri kita, bersatulah Nusantara Raya. Berdaulatlah dalam kemerdekaan, bermartabat di antara bangsa. Bumi Nusantara milik kita, Garuda Jaya semangat kita. Terbanglah, terbang tinggi bersama Garuda, Nusantara Jaya tujuan kita. Jangan berhenti melakukan perubahan, kedamaian, kemakmuran tujuan kita. Semuanya ini akan menjadi nyata. Kita harus memperjuangkannya. Luar biasa. Sobat BKN, sampai berjumpa lagi. Dan atau selamat datang dengan podcast BKN PDI Perjuangan. Saya harus mengucapkan salam persatuan kita dulu. Merdeka, merdeka, merdeka. 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 Kali ini memang podcast ini hadir dalam nuansa yang berbeda. Jadi ada lagunya dulu. Tapi ini masih tetap nuansa podcast. Suasananya ruangan podcast, bukan kafe. Betul. Ya kan? Karena Iya. kayak tadi ada live musik begitu kan. Jadi tadi ini saya dengerinnya kayak mau tidur tuh kayak lagunya itu menggema gitu. Oh. Aku Ayo harus justru berjuang. malah pengen terbang nih kayaknya. Nah, itu dia tadi kayak melayang. Terbanglah tinggi Iya, terbanglah bersama Garuda. tinggi bersama Betul. Garuda. Ya Jadi- sama sih sebenarnya, sama kali ini kita juga kedatangin narasumber yang Benar. kita terbangkan juga langsung dari suatu daerah indah di Jogja sana. Jogja selalu membuat hati mantan. Oh maaf, hati nyaman. Jogja berhati nyaman. Berarti nyaman. Ini Soalnya baru kalau- intro udah kayak gini loh. Mas. Iya, soalnya saya dulu kalau di Jogja kuliah dulu sana, Jogja berhati nyamannya nyanyi ini dicoret jadi mantan gitu. Ya, Ini kan lebih nyasal bahaya. juga bukan nyonya lah ya. Yuk next lanjut Oke, gimana? jadi saya ini Aris ya, perkenalan dulu karena tidak kenal kalau Tak enggak sayang enggak maka- sayang ya. Ya tak sayang, tak kenal maka tak Tak sayang. kenal tak kata Ah, sayang. Ditemani juga oleh ahli musik karena saya biasa ngehosin politik. Iya. Kalau ngehosin musik bingung gitu kan. Jadi saya bawa teman saya, Iya. Mbak Dika. Saya Ini ahli Dika, musik halo nih. semuanya. Oh enggak Enggak ya? ahli. Enggak ahli musik Kita ya? semua penikmat dan pecinta musik. Nah, kebetulan kali ini kita BKN Podcast nih kedatangan tamu yang luar biasa, Mas Sri Krishna. Yuk, Terima kasih Mas. terima kasih sama-sama. Saya biasanya mendengarkan Mas Krishna ini di YouTube, Spotify, dan akhir-akhir ini kan viral ya karena lagunya agak nuansa-nuansa politik. gitu ya. Iya, tapi mungkin kalau kamu nyebutnya itu, aku lebih sering nyebutnya Mas Encik justru. Iya. Mas Krishna Encik. Ini yang benar iya. siapa nih Mas? Mau dipanggil Encik apa Krishna? Mau diinciin juga nggak apa-apa, mau dikrisnain juga nggak apa-apa. Emang kenapa Mas dulu dipanggil Encik? Kenapa?
Itu sebutan masa kecil. Sebutan masa kecil karena mungkin saya ya ganteng kali ya. Nanti itu kan ganteng. boleh. Tapi memang Mas paling ganteng karena pertama kalinya podcast BKN PD Perjuangan dari 2 tahun yang lalu ini kedatangan narsum dengan rambutnya ini yang gimbal. Ini kenapa Mas memilih rambut gimbal? Karena rambut saya dulu nggak cocok menurut saya, stylenya nggak cocok, jelek mungkin rambut saya. Lebih dijelekin lagi pasti lebih malah asik. Gitu. Itu nggak kesusahan ngerawatnya Mas? Masih susah hidupnya Mas daripada merawat rambut Mas. Iya. Jadi tadi kan ngomongin soal yang ini ya, yang soal Mas Krisna nih dari Jogja nih. Kenapa sih memilih tinggal di Jogja sih Mas? Kebetulan saya kecil dan besar di sana. Sebelumnya bukan tempat lahir saya, tapi saya cocok dengan atmosfer Jogja karena di sana banyak seniman, apapun baik pertunjukan, seni lukis, seni tari itu saya cocok di sana. Dan saya orangnya kan nggak ngoyo orangnya, jadi udah seadanya nggak apa-apa. Saya belajar ikhlas gitu. Berarti Jogja emang orangnya harus ikhlas semua begitu. Ikhlas kalau dia apain aja apa seperti apa tuh? Ya nggak harus ikhlas semua, tapi menurut saya paling ikhlas di situ. Jadi nanti kita kalau misalnya ngundang Mas Krisna ini, Mas ikhlas ya Mas ikhlas, ya? Mas, Ikhlas ya Mas? Pundaknya nggak masalah saya. Mas tapi gini, Mas ini kan seniman. Ya. Kadang-kadang ya mohon maaf ya, kadang-kadang kita kalau ngelihat seniman kalau di TV itu kan jangan mau sama seniman, mau jadi apa kamu? Seperti itu. Nah itu kenapa Mas Krisna ini memilih jalan hidup sebagai seniman itu? Memang banyak orang mengatakan jangan punya suami seniman. Ada yang, tapi itu saya pikir kalau di Jogja sudah enggak tahu di kota lain. Karena senimannya kaya-kaya di Jogja. Ya alhamdulillah. Kaya-kaya. Karena itu tadi ikhlasan itu tadi. Karena kaya menurut konteks kita bukan mungkin secara finansial juga. Kayak hati kayak saya ini kan. Enggak apa. Itu mungkin passion ya. Passionnya saya di kesenian karena mungkin nggak bisa kerja di tempat lain, nggak jadi dokter nggak mungkin. Ya udahlah jadi seniman. Padahal basic saya sebetulnya bukan seniman. Apa tuh Mas? Saya sekolah hukum. Luar biasa, sekolah hukum. Ya. Kenapa nggak terusin Mas? Yang penting saat paham hukum aja. Biar nggak ditipu seperti itu. Nah, bukan nggak ditipu. Kalau ditipu itu pasti orang akan ditipu kadang-kadang. Tapi sudah siap ketika ditipu dan tahu bahwa saya ditipu itu keren sekali. Wah, ini yang luar biasa. Jadi kalau kata Mas Krisna semua orang pasti ditipu. Pasti akan ditipu, pernah akan ditipu. Ya. Tapi kita harus tahu kapan ditipu dan kenapa ditipunya. Kenapa ditipu? Itu yang penting itu. Aduh, karena orang tua saya dulu, kamu harus sekolah bukan untuk cari kerja. Sekolahlah untuk mengerti, apalagi bisa pinter. Cuman itu doang yang dipesankan kepada saya. Dan itu sudah terjadi. Sudah salah sekarang kan, yang penting saya sudah sekolah, sudah saya persembahkan dengan orang tua itu udah. Dan mau saya hidup apalagi ya udah saya jalanin aja. Yang penting orang tua merestui kan Mas. Oke, yuk. Nah menurut Mas nih, tapi saya balik lagi sedikit Mas. Yuk. Sebelum next ke pertanyaan selanjutnya, penasaran. Orang bilang banyak hari ini suasana Jogja berbeda. Nah bagi banyak orang seperti itu. Nah kalau menurut Mas Krisna sendiri ya, karena seperti apa? Saya di dalamnya mungkin ya. Perubahan itu memang terasa, tapi spiritnya masih sama sebetulnya. Di ruang terutama di ruang kesenian ya. Justru banyak progres yang bagus menurut saya. Karena terus terang aja dari pemerintah daerah juga mensupport persoalan kesenian ya. Sangat support ya mereka. Persoalan itu berhasil atau tidak, atau nyaman atau tidak kan tergantung manusianya, pelakunya, seninya itu sendiri. Itu pasti biasa, orang ada friksi itu biasa. Tapi kalau menurut saya ya Jogja nyaman untuk berkesenian. Apa yang membuat Jogja berbeda dengan tempat lain untuk berkesenian, dan support apa yang sudah dilakukan? Mungkin kultur Jogja itu karena mungkin monarki kan mungkin ada bagian yang pengabdian ya. Ada pengabdian dari masyarakat. Itu kultur itu membentuk karakter orang-orang Jogja dalam berkesenian itu ikhlas, tadi saya katakan. Ikhlas. Tidak punya pretensi, dan seni awalnya kan itu kayak ritual atau seni itu. Jadi karena di sana kulturnya seperti itu dan iklimnya ada sekolah seni dari tingkat menengah sampai perguruan tinggi banyak sekali, hingga orang Jogja misalnya bukan beralih menjadi seni biar gampang, enggak. Itu dengan itu mereka bisa berkompetisi, bisa mengerti masalah seni. Jadi mereka menurut saya yang di Jogja nyaman dengan kesenian di Jogja, apapun.
Itu kan banyak tidak tersentuh hal-hal yang sifatnya mengkapitalisasi. Oh, Itu. ada gak lagu yang Mas persembahkan buat Jogja gitu atau ekspresinya? Ada sih, ada, cuman saya punya tafsir tentang suasana ketika saya di Jogja itu, suasana politik terhadap sinisme terhadap orang, yang akhirnya juga bahwa Jogja itu kan orangnya kan suka misuh kan kadang-kadang. Oh ya. Tapi misuh itu bukan konotasinya negatif loh. Ya biasanya kan lebih untuk ini sih, ekspresi diri ya. aja sih. Lebih berekspresi, itu bentuk dari persahabatan juga. Persoalan tafsirnya, hasilnya kayak apa itu ya biarlah orang lain yang menafsir. Jadi Jogja itu kan sebenarnya sangat toleran sekali, sangat terbuka orang-orangnya. Sangat terbuka orang-orangnya. Banyak urban juga. Itu ada lagu saya tentang, ya tadi saya ngomong tentang seseorang, bahwa seseorang itu suka hoax, suka fitnah. Di situasi, apalagi di situasi sekarang ini ya, tahun-tahun politik pasti akan banyak bermunculan orang-orang yang hipokrit mungkin. Hipokrit, berat banget ya suara. Coba ada gak lagunya kayak gimana? Kita mau dengar tuh. Ini judulnya Asu-asuan. Astaga. Ini maaf ya. Ekspresi ini. Tapi nggak apa-apa kalau namanya asu ya mau gimana diganti namanya kursi kan nggak mungkin lah. Kursi-kursian. Masalahnya nih lah, mohon maaf ini. Tapi ya, monggo. Coba kita dengerin dulu. Dengerin. Zaman sekarang, zaman yang aneh, muncul tokoh pun yang aneh-aneh, omongannya remeh-temeh, memfitnah sana, menghujat sini, ujaran benci setiap hari, membuat resah seluruh negeri. Banyak pejabat main korupsi, politisinya seenak sendiri. Yang penting ambisi pribadi, yang penting nafsunya terpenuhi. Mereka melawan hukum dengan tertawa, mereka mainkan hukum dengan gembira, merasa paling suci dan yang lain pendosa, hembuskan angin surga dan retorika. Nah ini, bagian ini. Afuan, gak berani asu aku. Sengkuni tebar pesona, asu-asuan, sengkuni bertopeng ganda, asu-asuan, sengkuni merasa seperti dewa. Asu-asuan, sengkuni sukanya mengadu domba. Sepotong itu ya. Jadi itu kita tadi, aduh, tapi ya mudah-mudahan. Tapi gini Mas. Iya. Ini biar kalau misalnya ini kita viral, saya udah menyiapkan jawabannya dulu ini. Iya. Gimana? Ini kan kata asu-asu ini kan, mohon maaf ya, ini katanya kan keras, kasar gitu kan. Ada filosofinya kalau di Jogja seperti apa? Udah biasa Mas, ketemu temen lama, oh asu aku iki. Oh. Ya. Tergantung konteksnya sih memang. Tapi kalau di Jogja sih biasa banget mau bilang asu, karena ngapain sih ya dibilang asu kok marah? Kalau nadanya kok marah asu memang iya. Tapi kalau konteks ini kan itu nggak terlalu negatif, nggak negatif lah menurut saya. Oke, jadi kalau gitu berarti ini kan lebih dekat ya. Berarti hanya ke orang dekat seperti itu, asu-asuan gitu. Ini mungkin suatu juga bentuk ekspresi. Mungkin tadi kan juga banyak liriknya itu yang lebih ngomongin ini. Jadi mungkin di sini adalah lebih mungkin kayak semacam bentuk protes, nggak bisa ini. Nah akhirnya mungkin
terwakilkan dengan itu. Jadi mungkin judulnya memang tepat Iya di sih. notasinya mungkin. Jadi itu. penasaran, tapi gue penasaran sih. Saya penasaran. Jadi apa yang inspirasi bikin lirik seperti itu, Mas? Saya tuh kan sebetulnya awalnya bikin lagu itu nggak peduli masalah apapun, dan saya ingin bertutur. Saya pernah dijuluki penyanyi on the spot. Penyanyi On the spot. Jadi melihat situasi. Iya. Ya misalnya, maaf, saya di job ke tempat sampean ya. Ya, saya ungkapkan dengan lagu, dengan kata-kata. Oh, Dika misalnya, Dika itu orangnya kayak apa, saya ngomongin itu menurut saya itu keakraban, dan biasanya orang seneng. Kadang membuli Dika, tapi ketika di forum kadang-kadang orang dibully itu suka loh, Mas. Jangan salah. Oh iya, Mas. Jangan salah. Misalnya di forum gini ya, ada tamu, kita di tempat siapa ada satu orang tamu, kita sapa dengan lagu. Itu kena loh, bangga loh orang karena disapa kadang-kadang. Ya kalau disapanya pakai lagu mah pasti spesial, Mas. Ya, dan kita plesetin ke situ. Karena ya saya merasa kalau nyanyi sendiri ya mending gitu aja. Lebih kena ke kontennya kan. Berarti memang kalau kata psikologi, mudah-mudahan benar ya, karena saya bukan orang psikologi. Orang yang luar biasa itu orang yang bisa mempunyai ide di saat waktu yang mendadak. Ya, on the spot lah. On the spot. Makanya ini Mas Krisna ini master sekali berarti kalau bisa. Iya. Jadi on the spot. tadi juga Mas, tadi kan udah kita dengerin beberapa lagu yang itu juga diciptakan sama Mas Enci sendiri. Lagu itu kan memang kita buat memang untuk menyalurkan ekspresi kita, untuk menyalurkan memang kita untuk tetap bikin karya. Nah di luar itu Mas Krisna sebagai musisi, nah itu sebenarnya apa sih kontribusi yang bisa Mas Krisna kasih, yang Mas Krisna nih nganggep nih punya kontribusi buat negara nih dengan lagu, dengan apapun yang disuarakan itu apa sih? Ngerasa apa sih kontribusinya? Saya nggak punya ekspektasi untuk berkontribusi ya, bahwa saya hanya menyuarakan kata hati saya. Oke. Ketika di publik itu diterima berarti berhasil. Kalau enggak ya enggak masalah, bahwa saya sudah ngomong. Saya berani bicara dengan nada kan lebih melodis, lebih artistik lah katakanlah. Itu kan lebih enak. Ketika saya ngomong si A itu adalah bla bla bla, itu kan langsung kena. Tapi ketika itu dengan nada, dikemas dengan nada, dengan harmoni, mungkin lebih indah. Mungkin loh. Dan saya selalu punya prinsip bahwa karya apapun ketika kita dengan hati itu adalah anak kandung saya. Anak kandung. Dan saya harus kalau anak kandung itu ya saya hormati. Iya. Bahwa dia akan menemukan jalannya sendiri ketika di publik, apakah itu laku atau tidak itu saya sudah tidak peduli. Itu. Enggak, Mas. Tapi saya penasaran, Mbak. Tadi kan dikatakan bahwa saya ini orangnya berekspresi apa adanya. Kalau misalnya ada orang suka ya monggo, nggak suka ya silahkan. Silahkan, nggak apa-apa. Ada nggak orang yang nggak suka sampai protes ke Mas Krisna ini? Selama ini belum. Kalau mungkin diomongin kan ya saya nggak percaya kalau nggak langsung ngomong itu. Saya nggak apa-apa. Jadi saya pikir nggak apa-apa itu sebagai kritik, kalaupun ada saya sangat terbuka karena seniman saya. Seniman kan juga itu ekspresi kan. Ketika orang tidak suka itu saya hormati, nggak masalah. Berarti saya harus mungkin membuat sesuatu yang ada yang suka, yang harus suka. Tapi kan tidak semua bisa orang suka. Nggak apa-apa, itu sangat biasa sekali. Luar biasa memang. Berarti seniman ini mengajari kita untuk berdemokrasi. Oh iya, demokrasi. Kan? Demokrasi. Betul, Mas. Suka apa nggak suka? Iya, nggak apa-apa. Masalah kan, jadi ya. Karena kalau memang di kesenian juga saling mengkritik. Sesama pemusik juga saling mengkritik. Dan kadang-kadang ya nggak kuat ya sudah jatuh. Tapi bagi saya ketika banyak kritik itu akan muncul estetika baru kan. Betul. Ketika lagumu kayak gini nggak bagus, lagumu kayak gini bagus, lagumu bagus. Nah itu kan akhirnya memunculkan estetika baru dalam berkesenian. Iya, dan itu juga bisa membantu keberlangsungan dari ekosistem itu sendiri sih sebenarnya ya. Jadi memang berarti benar. Jadi kalau Mas Krisna, jadi kalau misalnya orang S2 di luar negeri, masuknya jurusan politik, itu dapatnya Master of Arts. Jadi saya tahunya ini Master of Arts ini master seni. Ternyata mendengar penjelasan Mas Krisna ini saya paham. Riset seni itu ya sangat demokratis. Sama demokratis. Nah Mas, ada yang bilang juga seni itu politik. Itu gimana? Tergantung ngebawainnya kan. Kalau itu matanya untuk politik ya bisa saja, sangat bisa. Digiring ke politik, karena politik kan juga sangat bisa. Kan sama-sama menyuarakan. Sama-sama menyuarakan. Kita gesturnya kayak apa, verbalnya kayak apa kan.
kelihatan nanti. Dan itu saya pikir nggak masalah, kita tuh bebas kok mengkritik orang sebetulnya. Oke, bebas kan orang. Bebas, orang kritik bebas. Asal tidak berantem aja. Asal jangan sampai berantem. Mas, terus satu lagi sebelum kita ke pertanyaan selanjutnya. Tadi itu lagu-lagu itu kan Mas kepikiran aja dibilang kan mendadak gitu, spontan. Itu emang Mas ngerasa sekarang keadaan seperti itu? Hidup saya itu punya prinsip siap dalam ketidaksiapan. Siap di dalam. Langsung dicatat. Siap dalam ketidaksiapan. Oke, beres. Apapun kita harus siap. Karena kadang kan kayak orang mati kan, kita nggak tahu besok atau kapan kan kita nggak tahu. Nggak tahu betul. Kita harus siap dalam ketidaksiapan itu. Apapun harus kita lakukan ketika kita menghadapi persoalan. Nah, di kesenian saya lakukan seperti itu. Ya udah siap apapun yang akan terjadi. Saya punya prinsip itu. Karena hidup itu pendek, tapi macet itu panjang. Macet itu panjang. Hidup itu pendek, tapi macet itu panjang. Ya macet itu panjang. betul nggak salah. Di Jakarta makin macet tapi nah, gimana makanya nih? itu kan sebetulnya kalau kita gali itu mungkin sebagai kritik juga bisa. Ya, tergantung orang menerimanya kan. Tapi kalau itu sebagai sebuah atau untuk quote-quotean ya oke lah, lucu-lucuan ya nggak apa-apa gitu loh. Itu monggo, ambil yang mana deh. Itu kan kita prasmanan lah. Hidup itu sebenarnya prasmanan, mau ngambil apa? Hidup itu prasmanan. Gimana tuh? Ya kan kita bebas memilih jalan kita sendiri. Kita bebas. Saya prinsipnya asal tidak kriminal sudah selesai kok. Asal yang kriminal ya? Udah nggak kriminal sudah selesai, nggak merugikan orang lain selesai. Tapi gini, kalau misalnya nggak kriminal, dunia itu kan katanya diciptakan ada yin dan yang. Ya. Ada buruk, ada baik. Makanya. Kalau nggak ada kriminal, baik semua nggak jalan. Gimana tuh? Keindahan harmoninya tuh di situ. Sebuah pasar, kalau nggak ada copetnya nggak seru. Jangan Mas. Kalau nggak ada orang utang piutang di situ nggak seru. Biarlah pasar itu tumbuh seperti itu. Tapi itu kan akan jadi harmoni nanti Mas. Iya. Di kesenian pun akan seperti itu. Mungkin musiknya Krishna itu jelek, ya biarin jelek, nggak apa-apa. Toh akan ada yang dengerin. Nggak apa-apa gitu. Kalau saya punya ekspektasi, aku pengen kaya yang bagaimana? Tadi tuh kayak hati. Nah, kayak hati kan ya toh. Kayak hati. Dika nih ngomong kayak hati. Cuman kalau misalnya disuruh ngapa-ngapain, berapa rate-nya Riz? Padahal argonya jalan terus kan? Argo jalan terus. Kadang-kadang bilang ke saya gini, Riz lu kalau kerja sesuai argo aja. Begitu loh. Makanya. Nah itulah manusia kan gitu. Ya nggak apa-apa gitu. Nggak apa-apa. Berarti lu nanti kalau ada acara undang gua. Oh iya pasti langsung. Langsung nih. Kayaknya nanti bisa jadi bertiga lagi sih. Ya bertiga lagi dalam suasana yang berbeda. Kita di sini. Iya, suasana berbeda. Tapi kita tetap dengan nuansa yang seperti ini kan. Jadi kita kalau melihat di sini kan ruangan ini tuh ambience-nya penuh dengan Bung Karno. Nah sebenarnya gimana sih pandangan dari Mas Enci sendiri terhadap Bung Karno? Saya pikir semua orang Indonesia tahu Bung Karno adalah proklamator, bapak bangsa dan sebagainya. Bagi saya benar, 100% benar itu. Tapi saya punya pendapat bahwa Soekarno itu seorang pelayan. Soekarno seorang pelayan. Dia melayani menjadi sebuah negara ini. Kalau nggak ada pelayannya nggak mungkin. Tapi tetap saya ngomong bahwa sepakat bahwa Soekarno itu proklamator, bapak bangsa dan sebagainya, orang udah paham semua. Tapi menurut tafsir saya ada tafsir bahwa Pak Karno itu pelayan dan seorang sejarawan yang hebat. Sejarawan yang hebat. Coba bisa bayangin, kita itu berbagai macam suku bangsa bisa mensatukan. Konsep beliau itu kan luar biasa. Ya. Menurut saya. Jadi, tapi saya ambil dari sifat beliau, menurut saya dia melayani loh Mas. Melayani bangsa ini. Melayani. Misalnya Anda berkeluarga tidak ada yang melayani, maksudnya bisa istrinya melayani atau suaminya melayani. Tapi semua orang itu sebetulnya menurut saya harus saling melayani. Ketika saling melayani, terjadilah harmoni. Iya, balik lagi ke yang harmoni. Harmoni. Menurut saya itu. Dia jadi seorang contoh lah ya, bagaimana seharusnya. Ada satu sisi Pak Karno itu seorang pelayan. Pelayan bangsa. Nggak semua orang bisa itu. Nggak semua orang bisa. Karena birokrasi juga bilangnya tagline-nya melayani. Kadang-kadang ya begitulah. Saya nggak lagi. Iya. Tapi mungkin ada sosok penggambaran sosok lain dari Bung Karno sendiri. Menurut Mas dan teman-teman lah, teman-teman seniman. Mungkin dari teman-teman seniman di satu komunitasnya. Pernah gak sih ngomongin Bung Karno gitu? Misalnya? Ngomongin Bung Karno sebenarnya nggak ada habisnya. Dia sebetulnya buku kayak ensiklopedi, ya kan? Mau ngomong dari sisi mana Bung Karno? Ada pasti. Pasti ada.
Seni apalagi. Seni banyak. Seni dia luar biasa. Dia juga bisa mencipta lagu. Betul. Seni rupanya juga Iya. oke. Dan kalau kita ngomong ke seni rupa, maaf mungkin hanya Presiden Soekarno yang sangat mengapresiasi seni rupa. Lukisannya di mana-mana. Ya, Iya. itu luar biasa itu karena itu rekam jejak yang luar biasa untuk karya seni rupa. Biasanya gitu. Lagu pun dengan lagu yang gembira-gembira. Bersuka. Iya. Mari Nina, kita. Ini opening lagu ini nih, ntar ada. Nah, itu kan Tadi udah denger kan? itu keren itu. Iya. Sangat luar biasa lah beliau. Jadi memang beliau sosok inspiratif ya. Dan saya nggak mau ngomong kekurangan. Bagi saya itu kekurangan dia justru kehebatan dia. Oh. Iya. Itu. Ada gak pemikiran-pemikiran Mas Krisna ini tentang Bung Karno yang Mas wujudin dalam lagu lah? Kan Mas Krisna tadi bilang banyak lagu nih. Ya, Iya. kayak tadi itu kan saya itu mencintai beliau karena nasionalismenya. Oke, nasionalisme. Secara personal saya mencintai beliau karena nasionalismenya, makanya saya bikin lagu Garuda Jaya, Oke. konsep Nusantara. Itu kan luar biasa beliau. Terus melayani, itu Melayani. ada lagu juga tentang saya sang pelayan. Sang pelayan. Sang pelayan. Coba gimana tuh Mas? Mumpung ada orang. Waduh. Biasa kita nonton di YouTube Iya. doang. Saya ikhlas loh Mas ini. Oh, ikhlas. Apalagi kita nih, kita juga ikhlas nih. Tapi ada nasi bungkus ya. Selalu saja kau tenang dengan semua sikap. Selalu saja kau tegar dengan pendirian. Tak sekedar kata-kata yang engkau utarakan, tak sekedar perbuatan yang selalu kau wujudkan. Kau pilih sepi sendiri dalam kehidupan, dan kau perjuangkan yang tak semua orang mau. Tak ada kata menyerah dalam kehidupanmu, tak ada ucapan lelah di setiap langkahmu. Kau selalu kedepankan nalar akal sehat agar kita semua bisa menjadi sesuatu. Di dadamu ada matahari yang terang menyinari, di hatimu ada samudra luas tanpa bertepi. Kau kuburkan hawa nafsu yang menuntut tubuhmu, dan kau jalin apa? Perbedaan jadi seindah pelangi. Perbedaan dijalin menjadi sebuah pelangi. Nah, ini luar biasa. Ini memang inspirasi lagu ini adalah semua tentang keindahan alam. Keindahan mulai dari alam. matahari, mulai dari iya? pelangi. Iya, ada semua di sini. Jadi Dan emang beliau menurut saya akal sehatnya luar biasa. Kau selalu kedepankan nalar akal sehatmu akal sehatnya. agar semua bisa menjadi sesuatu. Iya. Gitu. Kalau enggak dia nggak bisa memperjuangkan Indonesia Iya merdeka. nggak mungkin. Diulangi mungkin susah kok. Nggak ketemu berapa tahun sekali ya. Mudah-mudahan ada yang mendekati. Iya. Minimal ada yang meneruskan ide-idenya. Idenya, ya. Seperti itu Perjuangan kan. beliau. Kalau partainya yang meneruskan idenya jelas PDI Perjuangan, Ya. bukan Betul. kampanye nih. Ya, walaupun ya boleh dikit lah gitu kan. Mas, tapi itu ini Mbak lagunya itu penuh makna semua loh. Penuh memang. Iya kan? Berat sih memang kayaknya Berat, nggak bisa sebenarnya tuh kan lagunya tuh bisa kita ini langsung kita ikutin gitu ya. Tapi Iya. sebenarnya kalau kita mau bedah lagi itu memang berat banget sih. Iya. Iya. Kadang-kadang saya tuh bikin puisi aja. Iya, kayak banget. Kalau bikin puisi yang tanpa nada aja lama, susah. Ini sudah
lagunya cakep, liriknya, lagunya juga disesuaikan sama nada, itu kan susah. Betul. Nyatuin itu kan yang susah. Ini luar biasa. Tapi ya itulah hebatnya musisi. Aku penasaran hebatnya Mas Krisna ini. Belajarnya berapa lama, Mas? Saya seumur hidup lah. Saya mulai membuat lagu itu kelas 5 SD. 5 SD buat lagu. Nah, lo dulu 5 SD Karena ngapain? kenapa saya bikin lagu? Saya nggak punya radio, nggak punya. Saya aja punya radio, nggak punya recorder kan. Jadi cuma dengerin gitu. Jadi saya apalin kayak apa toh gitu. Akhirnya ada keberanian kan, berhubung saya nggak apal lagu, bikin lagu aja. Jadi menghafal lagunya sendiri. Kemudian menghafal lagunya sendiri, ngapain ngapalin lagunya orang lain? Nah itu keberanian kan, cuma keberanian, dan saya nggak tahu baik sama buruk itu nggak tahu, ya kayak gini lah. Gitu. Berarti ada satu sisi menurut Mas Krisna ya, hidup manusia itu perlu keberanian berarti gitu. Ya, harus berani. Kalau hidup nggak berani ya udah nggak usah hidup. Gitu. Jangan takut. Gitu. Tapi nanti kita ngomong kayak gini nggak usah hidup disangka mendukung bunuh diri. Enggak lah ya. Enggak. Mas, sekarang lagi hangat-hangat nih. Iya. Pilpres, pemilu. Menuju 2024. Menuju 2024 sebenarnya sudah mulai. Wah, pasti udah rame banget. Ini Mas Krisna ngeliat pemimpin ke depan ini seperti apa nih? Seharusnya tadi Mas Krisna udah misu-misu lagunya yang pertama, kemudian yang kedua tadi udah nyanyiin lagu tentang Bung Karno, itu punya akal, punya naluri itu. Nah ini harapannya pemimpin ke depan ini 2024, karena mau tidak mau pasti ada pemilu, seperti itu kan, wajib seperti itu kan. Nah ini harapannya Mas Krisna seperti apa? Pemimpin itu sebenarnya kan pengabdi toh. Orang yang bisa mengabdi terhadap bangsa ini. Ini agak serius ya saya. Iya dong. Penting karena gitu. Terus tadi nggak serius berarti nih? Ya sedikit-sedikit agak serius. Harus mengabdi kepada bangsa. Yang kedua, mampu dan mau melanjutkan pemerintahan yang sebelumnya. Bukan mengganti. Kalau mengganti saya nggak suka. Kenapa? Ya kan berarti mengganti kan mengganti sistem yang baru. Tapi melanjutkan apa yang sudah diprogramkan, yang sudah ada. Karena biar berkesinambungan. Menurut saya itu. Kalau pemimpin nggak mau mengabdi dan tidak mau melanjutkan apa yang sudah ada, ya kelamaan dong. Nggak jalan-jalan nanti. Kalau buat dunia seni, seniman itu pengennya pemimpin kayak gimana? Mendukung kita, main musik, apa seperti apa itu menurut Mas? Nggak boleh egois dong. Nggak boleh egois, luar biasa. Pemimpin yang berkeadilan dan bisa mensejahterakan semua pihak. Luar biasa. Cuman itu aja saya pengennya seperti itu. Biasanya kan tiap orang kan, kita ini seniman apa kita ini harus perhatikan kan? Jadi kayak harus banget itu. Aku mau gini asal dapat ini, mensejahterakan saya kelompoknya, itu ya nggak asik. Mas, ya Mbak Dika pasti udah pernah tahu kan, Mas Krisna ini kan punya lagu. Jarji Jarbe. Ini di mana-mana pakai kayak gini semua loh Mas sekarang. Nah, itu gimana tuh lagunya tuh? Saya sih udah dengar, cuma pengen denger lagi tuh gimana. Mungkin dulu kemarin gimana sih sampai ada lagu itulah Mas gitu loh. Nyanyiin dulu. Jadi gini, saya itu kembali lagi lagu itu bermula dari apa? Ini dari tadi on the spot. Bukan, ya itu yang itu ya. Awalnya lagunya aslinya lagunya awalnya lagu Celeng Degleng. Itu saya kan angkatan 98 ya. Apanya nih? Enggak, waktu kuliah itu. Aktivis 98 itu. Ya, lu kebanyakan main musik saya sih. ngomong ketika Perupa Joko Peke membuat lukisan Celeng Degleng itu, dan Romo Sindunata menulis dalam narasinya tentang reformasi itu, saya tertarik untuk membuat lagunya. Jadi visualnya Joko Peke, sastranya Sindunata, itu saya musiknya. Lengkap itu. Dan itu baru saya publish 2019 sebetulnya. Bikin Jarji Jarbe, Ganjar siji, Ganjar kabeh. Itu. Tahu kan siji, satu, kabeh semua. Jadi semua dan Ganjar di mana-mana. Ganjar di mana-mana. Ganjar is everywhere. Coba gimana tuh lagunya tuh, kita pengen dengar. Nanti kita tanya nih, kenapa? Monggo. Ganjar di mana-mana, Ganjar di hati kita. Harapan kita semua
mari kita mendukungnya. Jarji, Jarpe, Ganjar siji, Ganjar kabeh. Jarji, Jarpe, Ganjar siji, Ganjar kabeh. Sepotong aja ya. Ya Kalau lama-lama nanti argonya mahal. Iya, nanti enggak kalau saya ikhlas sama itu. Ikhlas alhamdulillah. Lagi-lagi masih ingat ikhlas. Nggak ngetes kayaknya saya. nanti habis ini namanya jadi Mas Krisna ikhlas nih. Asik sekali, ikhlas. Mas, oke. Oke. Kenapa Mas Krisna ini pengen Ganjar gitu loh? Maksudnya kan Ganjar siji Ganjar KB tadi Mas Krisna pasti pengen dukung Ganjar kan? Iyalah. Nah itu kenapa? Jelas. Kenapa pilihan Ganjar? Ya, ya Mas ya, sorry. Saya bukan merasa tahu atau dekat dengan beliau. Ya. Waktu di Jogja kami kenal. Dari Jogja, dari zaman dia mahasiswa. Di Jogja kenal. Saya sudah nyanyi, beliau juga kenal. Akhirnya kita temenan. Nah, yang saya suka dari Ganjar, ya Ganjar ya kayak gitu itu dari dulu sampai sekarang kayak gitu. Masih ingat temen, masih baik sama temen dan nggak berubah. Mau orang bilang katanya pencitraan, ya nggak tahu mungkin gitu. Tapi saya tahu ya orangnya kayak gitu, gitu loh. Saya sukanya itu dan ya seneng Mas kalau ada temen jadi orang nomor satu kan gitu. Karena mulai dari gubernur pertama saya juga yang bikin lagunya dia. Gubernur pertama yang bikin lagunya. Untuk lagunya dia, saya bikin untuk beliau. Okay. Dan itu ikhlas lagi sekali lagi. Ikhlas ya. Ikhlas, saya nggak minta apa-apa. Dikasih nggak? Iya. Nggak. Saya nggak minta. Serius, boleh tanya ke teman-teman. Boleh tanya ke Ganjar juga. Pokoknya saya seneng kalau dia jadi gubernur awalnya seperti itu. Yang kedua? Yang kedua, beliau sempat WA, saya bilang kamu pasti menang. Luar biasa. Nggak mungkin kamu pasti menang. Iya. Tapi kalau balik lagi ke pertanyaan tadi, apakah sosok Mas Ganjar ini tuh adalah sesuai dengan harapan dan bayangannya dari Mas Krisna? Setelah menjabat ya, setelah jadi gubernur makanya Saya masih yakin karena kan saya lihat dari zaman gubernur sampai sekarang masih gubernur ya. Masih. Dan saya yakin semesta merestui jadi presiden masih tetap sama. Dan beliau suka perubahan-perubahan yang positif. Jadi memang Badik, gue ini sekarang sekalian share sedikit. Mas Krisna, tadi kan Mas Krisna yakin alam merestui. Jadi saya pernah baca buku Paulo Coelho nih nulis yang ini. Dia bilang begini, sesuatu yang terjadi sekali mungkin saja kebetulan dan tidak terjadi lagi. Tapi kalau sesuatu yang sudah terjadi 2 kali, pasti akan terjadi ketiga kalinya. Ganjar kan sudah menang 2 kali nih. 2 kali. Ya mudah-mudahan yang ketiga kali ini tetap menang gitu kan. Ya, amin. Ini jadi ya kita optimis lah. Optimis. Gitu. Gitu Mbak Dik. Mbak Dik kan dukung Ganjar gak? Jangan udah di sini gak dukung Ganjar. Jadi gitulah Mas. Mas Krisna. Ada lagi gak yang mau sampai nih mumpung di Jakarta gitu kan? Saya itu jarang memberikan pesan Mas, karena setiap orang pasti punya caranya sendiri. Jadi yang penting bagaimana caranya semesta selalu merestui kita. Kita harus baik kepada semua orang. Perbedaan itu keindahan. Perbedaan itu keindahan. Ini yang luar biasa dari Mas Krisna atau Mas Encik. Jadi luar biasa dari tadi gue panggilnya Mas Krisna, Mas Encik. Enggak apa-apa. Perbedaan adalah keindahan. Tapi dari tadi kita kan dari awal sampai di sini kan banyak banget ya kita quote dapat, statement dapat apa nih kayaknya keluar dari sini kita langsung ngejulukin Mas Encik ini jadi ensiklopedia. Ensiklopedia nih kayaknya nih. Cocok, semuanya ini ada. Pokoknya dengan hati kita bicara. Dengan berkarya dengan rasa. Itu saya itu mungkin seniman kayak gitu ya. Dengan hati kita bicara, berkarya dengan rasa. Iya, jadi memang kadang kalau seniman itu setiap mau bikin karya ataupun melakukan sesuatu itu memang hatinya itu harus dipenuhi dengan cinta. Harus dipenuhi dengan cinta. Lope. Iya. Lope gitu. Nah, aduh, gue yang orang yang jarang, saya tuh nggak bisa main gitar Mas.
Makanya saya senang kalau Jangan main gitar. Nanti kayak saya. ya nggak apa-apa, malah bagus, terkenal gitu kan. Oh, bisa memberikan suara gitu. Betul. Mas, terima kasih Ya. sekali lagi. Tapi Sobat BKN yang terima kasih sudah menyaksikan. Tetapi memang begini Mas, ada suatu pepatah. Ya. Apa yang harus diawali harus diakhiri. Betul. Tadi Mas Krisna sudah mengawali dengan lagu, maka diakhiri juga harus dengan lagu. Ya. Seperti itu. Oke, saya akan Biar kagak pamali Mas kalau kata Ya, orang Sunda. boleh, Iya. boleh. Jadi diawali dengan yang sama, ditutup juga dengan yang sama. Saya akan menyanyikan sebuah lagu tentang persahabatan. Persahabatan. Sobat BKN Ini sepotong atau bersahabat. sampai selesai nih lagunya nih? Sepotong Yang persahabatan. aja. Potong aja. Jadi sekalian Sobat BKN, terima kasih sudah Sudah bergabung bersama kita dalam acara ini, dalam acara spesial yang sangat luar biasa barengan Mas Krisna Enci juga. Ya, mohon maaf kalau saya banyak ngomong-ngomong gak jelas, ya maklum. Iya. Saya di briefing seperti itu tadi. Sudah tergambar jelas perjalananmu saat itu. Kau lukis dan torehkan dengan berbagai warna. Di keseharianmu Dika, kau biasa dan sederhana. Di saat kau berbeban berat, kau bisa tak terduga. Aku sudah mengira suatu saat kau melompat bersama karya dan bisa mempesona. Kau bukan yang terhebat, tapi kau penuh semangat, membuatku jadi hormat sebagai seorang sahabat. Ha ha ha. Ha ha ha. Ha ha ha. Du-du-du, du-du-du-du-du. Memang tak gampang untuk berjuang, harus seperti batu hitam. Jangan lelah dan jangan gamang. Arus deras selalu menerjang. Sahabat. Terima kasih Mas, Mbak.